Anda sudah tahu makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Anda sudah tahu makan dengan sadar, terus kemudian berhenti di netral, tetapi rasanya kayak mulut pengennya ngunyah terus. Emotional eating ini penyebab obesitas nomor satu di dunia. Sehingga apa? Banyak orang yang kesulitan melangsing karena emotional eating ini. Ya, seperti yang kemarin Anda pahami, ada 3 hal penyebab sulit langsing. Yang pertama faulty programming, yang kedua adalah obsessive dieting, yang ketiga adalah compulsive overeating, dan emotional eating ini penyebab seseorang compulsive overeating. Ya, makan berlebihan secara berulang-ulang. Bayangkan kalau 3 hal ini terjadi dalam kebiasaan orang yang gemuk. Solusinya bukan pil, bukan diet, bukan jarum. Solusinya adalah pemrograman pikiran. Ya. Dan kembali ke soal emotional eating lagi ya. Di emotional eating ini, Anda menyadari bahwa mulut rasanya kayak pengen ngunyah terus. Anda sudah tahu makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Anda sudah tahu makan dengan sadar, terus kemudian berhenti di netral, tetapi rasanya kayak mulut pengennya ngunyah terus. Nah, atau ketika Anda merasa seperti ketika lagi di rumah bosan, bolak-balik ke kulkas, atau misalnya Anda lagi traveling, Anda mulut rasanya kayak pengen makan terus. Itu menunjukkan kepada kita bahwa seseorang memiliki keinginan makan yang berlebihan karena ingin mengkaitkan dengan perasaan nyaman. Jadi emotional eating itu apa? Mengkaitkan keinginan perasaan nyaman dengan makan. Mood and food connected in many complex ways. Terkait dengan cara yang sangat kompleks. Dan itu sudah terlatih sejak bayi. Kalau Anda amati bayi nangis taruh sesuatu di mulut, lama-lama diam dan tenang. Ulang tahun makan-makan, kenaikan kelas makan-makan. Orang tuanya merasa bersalah ninggalin seharian, pulang ke rumah tanya, telepon dulu kamu mau makan apa, mau nitip makanan apa. Mengkaitkan kedatangannya, kesenangannya dengan makanan. Pikiran bawah sadarnya jadi belajar. Kalau ingin nyaman, berarti ada makanan. Sehingga ketika si anak ini lagi bosan di rumah, dia coba cari pelariannya ke kulkas, cari makanan. Emotional eating ini adalah peran dari pikiran bawah sadar kita. Dan sebelum kita masuk ke bagaimana kita stop emotional eating, sadari dulu apa yang menyebabkan seseorang memiliki perasaan yang tidak nyaman. Dan kita sadari feeling atau perasaan ini datang dalam kehidupan setiap kita. Gak mungkin manusia hidup gak punya feeling. Jadi artinya apa? Feeling selalu ada dalam kehidupan kita. Justru feeling ini adalah, atau perasaan ini datang dalam hidup kita memberikan pesan. Pesan kehidupan. Ibarat seperti kurir bawa pesan ke rumah Anda. Dia ingin menyampaikan pesan. Banyak beberapa orang dia mengabaikan pesan tersebut. Dia tetap di dalam rumah, nggak mau buka pintunya, terima pesannya. Yang terjadi apa? Kurir itu akan gedor-gedor pintu Anda. Dia akan mencari celah, teriak-teriak ke dapur dan sebagainya. Anda mau tidur pun nggak nyaman. Anda mau nonton TV pun nggak nyaman. Anda mau makan pun nggak nyaman. Karena apa? Ada pesan yang ingin disampaikan dari perasaan ini. Dalam Mind Slim kita mengumpulkan ada 8 feeling utama, ada 8 perasaan utama yang seringkali membuat seseorang tidak nyaman. Pertama adalah perasaan takut, ya, khawatir, panik, cemas. Perasaan utamanya adalah takut. Biasanya seorang ketika dia merasa khawatir, panik, cemas, secara unconsciously, pikiran bawah sadarnya itu mencari pelarian. Dia mencari makanan, karena yang paling mudah dia dapatkan adalah makanan. Selain takut, yang kedua adalah perasaan marah. Ada sesuatu yang membuat gak adil untuk dirinya atau untuk orang yang dia sayangi. Misalnya ada perlakuan tidak adil dalam konteks pekerjaan, dalam konteks relationship, dalam konteks social life Anda, dalam konteks spiritual Anda bahkan mungkin. Jadi seringkali seseorang ketika dia merasa tidak adil dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak adil yang dia terima, muncul perasaan marah. Kita akan pelajari ada bahasa rahasia yang ingin disampaikan oleh perasaan-perasaan ini. Oke, pelan-pelan. Yang ketiga adalah perasaan frustasi. Anda melakukan sesuatu, ya mungkin dalam karir Anda, dalam relationship Anda, dalam keluarga Anda, social life Anda, dalam beberapa konteks kehidupan Anda yang lain. Anda sudah melakukan sesuatu, tapi hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan. Nama perasaannya adalah frustasi. Seseorang ketika frustasi, biasanya pelariannya dia akan mencari yang paling mudah, tentunya makanan. Yang keempat adalah perasaan bersalah. Dia melakukan kesalahan ke diri sendiri atau bahkan ke orang lain. Perasaan bersalah terus berkecamuk dalam dirinya. Yang kelima adalah perasaan depresi. Urusan satu belum kelar, urusan yang lain datang. Urusan pekerjaan belum selesai, urusan keluarga ada masalah. Urusan keluarga belum beres, urusan relationship muncul. Dan sebagainya.
Dan akhirnya apa? Berat jadi satu, rasanya nggak berat di tubuh Anda. Nah, artinya kita sedang mengalami perasaan depresi. Nah, nanti kita akan tahu tujuan baik dari perasaan depresi ini. Oke, yang berikutnya adalah perasaan perasaan bersalah sudah ya tadi ya. Frustasi sudah, depresi sudah, takut sudah, marah sudah. Kemudian perasaan berikutnya adalah perasaan bosan ya, tadi sudah kita singgung. Rutinitasnya itu saja dalam keseharian Anda sehingga muncul perasaan bosan ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Perasaan sepian. Punya pasangan rasanya nggak punya pasangan, punya anak rasanya nggak punya anak, punya orang tua rasanya nggak punya orang tua, punya saudara rasanya tidak punya saudara, punya Tuhan rasanya nggak punya Tuhan. Feeling lonely, perasaan kesepian. Dan ada tujuan baiknya. Oke, kita akan jadi diskusi di Telegram kita nantinya. Saya simpan dulu, mari kita jelaskan tujuan baik dari perasaan-perasaan ini. Yang pertama, perasaan takut. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan dari perasaan takut ini? Ya. Yang pertama adalah supaya Anda well prepare, berhati-hati, menyiapkan diri dalam hidup Anda. Sehingga tidak perlu harus Anda mencari pelarian ke makanan. Ya, kadang-kala pelarian ke makanan mencari kesenangan-kesenangan semata. Padahal sebenarnya tujuan baik dari perasaan takut ini supaya Anda well prepare, berhati-hati, menyiapkan diri. Perasaan marah supaya Anda menegakkan keadilan. Jadi marah boleh dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Bukan malah membuat ketidakadilan berikutnya dengan perasaan Anda tadi. Karena Anda diperlakukan tidak adil, malah Anda justru memperlakukan orang lain yang lainnya tidak adil. Kemudian yang ketiga, perasaan bosan. Tujuan baiknya adalah supaya Anda mencari tantangan. Mungkin rutinitas itu yang membuat Anda bosan. Kemudian perasaan depresi. Urusan satu belum kelar, urusan yang lain datang bersamaan. Tujuan baiknya adalah supaya Anda mencari atau membuat skala prioritas dalam hidup Anda. Yang kelima, perasaan apalagi tadi, kesepian. Punya pasangan rasanya nggak punya pasangan, punya teman rasanya nggak punya teman, punya orang tua rasanya nggak punya orang tua. Tujuan baiknya adalah supaya Anda memperbaiki kualitas komunikasi dengan mereka. Kualitas, bukan intensitas. Mungkin Anda di WA group bersama dengan orang tua Anda, tapi cuma sekedar jabri-jabrian atau broadcastan. Anda nggak pernah membuat sebuah kualitas komunikasi yang lebih baik. Anda punya anak, rasanya yang punya anak. Mungkin kualitas komunikasi Anda dengan putra-putri Anda yang perlu diperbaiki. Punya orang tua, rasanya nggak punya orang tua. Punya teman, rasanya nggak punya teman. Mungkin ada kualitas komunikasi yang ingin diperbaiki.